Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Geobaldon Lakadode. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Flores, program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora. Pada kesempatan kali ini saya mau memaparkan proyek pengantar filsafat yang diampu oleh dosen Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, SH.M.Hum, dengan materi gagasan filsafat menurut Henry Bergson. Pada awal abad ke-20, yang ditandai oleh perkembangan pesat dalam sains, teknologi, dan sistem pemikiran rasional mekanistik, perubahan-perubahan itu memunculkan kebutuhan untuk memahami realitas, bukan hanya melalui pendekatan secara ilmiah, melainkan juga melalui pengalaman hidup manusia yang bersifat kualitatif dan dinamis. Henry Bergson menawarkan alternatif filosofis yang kuat terhadap pandangan materialistik dan deterministik yang berkembang dalam filsafat modern. Sedikit saya memperkenalkan profil singkat filsuf Henry Bergson. Dengan nama lengkap Henry Louis Bergson, lahir pada tanggal 18 Oktober 1859 di Paris, Prancis, dalam keluarga keturunan Yahudi Polandia. Ia menunjukkan kemampuan intelektual yang luar biasa sejak ia muda, kemudian menempuh pendidikan di École Normale Supérieure, lembaga pendidikan tertinggi dan elit yang berada di Prancis. Pendidikan ini membekalinya dengan pengetahuan yang mendalam tentang filsafat klasik, sains, dan literatur. Setelah menyelesaikan studinya, Bergson menjadi profesor filsafat di Collège de France, di mana ia mengajar dan menulis karya-karya yang hingga kini menjadi rujukan utama dalam studi filsafat kontemporer. Adapun gagasan-gagasan filsuf Henry Bergson yang gagasan filsafat menurut Henry Louis Bergson. Yang pertama, konsep durasi, waktu sebagai pengalaman hidup. Salah satu gagasan filosofil yang paling orisinal dari Bergson adalah konsep durasi, yaitu pemahaman akan waktu yang bukan sebagai rangkaian detik yang dapat diakur, melainkan sebagai aliran pengalaman batin yang kontinu, cair, dan tak terpisahkan, seperti waktu ilmiah atau clock time yang bersifat kuantitatif, dapat dihitung dan dipecah menjadi satuan-satuan. Waktu hidup atau dure yang bersifat kualitatif yang dialami oleh kesadaran sebagai aliran tanpa batas. Yang kedua, intuisi sebagai metode pengetahuan filsafat. Berbeda dengan filsafat rasionalistik yang menekankan analisis intelektual, Bergson mengembangkan intuisi sebagai metode filsafat utama. Intelek cenderung memotong realitas menjadi bagian-bagian yang statis agar dapat dianalisis. Intuisi menembus gerak dan kontinuitas realitas, karena intuisi selaras dengan durasi. Intuisi bukan sekadar perasaan spontan, tetapi pemahaman langsung, mendalam, dan reflektif. Dengan intuisi, manusia dapat mengakses dimensi pengalaman yang tidak mungkin dijelaskan melalui konsep-konsep yang abstrak. Intuisi menurut Bergson memiliki ciri-ciri. Yang pertama, langsung. Kedua, kontemplatif. Ketiga, bersifat simpatif atau masuk ke dalam objek secara empatif. Yang keempat, kreatif. Yang ketiga, elan vital atau dorongan kreatif kehidupan. Dalam karya Creative Evolution pada tahun 1907, Bergson mengajukan konsep elan vital, yaitu daya hidup atau dorongan kreatif yang menuntun evolusi alam semesta. Berbeda dengan Darwinisme, mekanisme atau positivisme, evolusi menurut Bergson bukan sekadar hasil seleksi alam, tetapi merupakan proses kreatif, bebas, dan tak terduga. Elan vital juga menjelaskan mengapa kehidupan selalu menghasilkan bentuk yang baru, bagaimana organisme beradaptasi secara kreatif, mengapa evolusi bersifat tidak linear dan penuh kejutan. Konsep ini mempengaruhi filsafat proses, serta estetika dan teori kreativitas modern.
Yang keempat, hubungan dengan pragmatisme. Hubungan Bergson dengan pragmatisme, khususnya melalui William James, sangat signifikan. James mengagumi pemikiran Bergson dan melihat intuisi sebagai saudara dekat dari pengalaman langsung dalam pragmatisme. Kesamaan Bergson dalam pragmatisme, yaitu keduanya menolak pandangan intelektualistik yang membekukan realitas. Sama-sama menekankan pengalaman sebagai basis pengetahuan, menganggap kebenaran tidak sepenuhnya statis, menghargai aspek dinamis dan praktis dari kehidupan. Perbedaan pragmatisme, misalnya James Dewey menilai ide dari kegunaan praktisnya dalam tindakan. Relevansi aliran filsuf Henry Bergson pada konteks saat ini. Yang pertama, kritik terhadap mekanisme dan reduksionisme teknologis. Kehidupan modern cenderung mengukur segalanya dari segi waktu, produktivitas, data, serta perilaku. Namun Bergson mengingatkan bahwa tidak semua aspek kehidupan dapat direduksi menjadi angka. Pengalaman manusia memiliki dimensi kualitatif yang tidak dapat dipetakan algoritma. Kesadaran manusia bukan mesin dan tidak bekerja seperti kalkulator. Gagasan ini menginspirasi diskusi etis dan filosofis tentang AI, humanisme, serta teknologi. Yang kedua, kreativitas dalam seni dan inovasi. Konsep elan vital, kreativitas murni Bergson sangat relevan untuk seni kontemporer, desain dan arsitektur, industri kreatif, startup inovatif, pemikiran desain atau design thinking. Bergson juga menekankan bahwa kreativitas sejati bukan penyalinan atau modifikasi, tetapi penciptaan bentuk baru yang sebelumnya tidak ada. Yang ketiga, etika, keterbukaan, dan moralitas kreatif. Dalam The Two Sources of Morality and Religion, Bergson membedakan antara moralitas tertutup dan moralitas terbuka. Moralitas tertutup itu berbasis kewajiban sosial dan aturan. Moralitas terbuka berbasis cinta kreatif yang universal. Konsep moralitas terbuka dapat membantu masyarakat modern memahami solidaritas dan kemanusiaan secara lebih luas yang melampaui batas kelompok. Yang keempat, relevansi dalam studi agama dan spiritualitas. Bergson mengakui bahwa intuisi dan pengalaman hidup memiliki kedalaman spiritual. Pemikirannya memberi ruang bagi spiritualitas yang tidak dogmatis, pengalaman religius yang bersifat kreatif, hubungan manusia dengan dunia sebagai proses yang hidup dan berkembang. Kesimpulan dari gagasan filsuf Henry Bergson. Gagasan Bergson menawarkan perspektif yang menempatkan manusia yang bukan hanya sebagai pengolah informasi atau objek dalam sistem mekanis, tetapi kita sebagai pusat pengalaman yang hidup, bergerak, dan terus menjadi. Dengan menekankan durasi atau ladure, ia mengajarkan kita untuk memahami waktu bukan hanya sebagai rangkaian detik yang terpisah, melainkan sebagai aliran pengalaman yang berkesinambungan. Sebuah waktu yang dirasakan bukan hanya sekadar diukur. Melalui intuisi, Bergson menunjukkan bahwa ada bentuk pengetahuan yang lebih mendalam daripada analisis konseptual. Intuisi ini bukan berarti perasaan sesaat, tetapi suatu cara untuk memasuki realitas secara langsung, menangkap dinamika kehidupan yang tidak dapat direduksi menjadi struktur dan statis. Sementara itu, konsep elan vital menggambarkan dorongan kreatif yang mendorong kehidupan untuk selalu berkembang, berinovasi, dan menghasilkan bentuk-bentuk yang baru. Dalam konteks ini, manusia bukan hanya mengikuti hukum-hukum alam yang deterministik, tetapi berpartisipasi dalam gerak kreatif universal.